Selamat malam pemirsa. Besok Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK akan membacakan amar putusan dalam kasus dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi terkait putusan syarat usia Capres-Cawapres. Putusan MKMK ini dinanti banyak orang karena dinilai memiliki implikasi serius, terutama terhadap posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Publik juga ingin tahu ada tidaknya intervensi politik dalam putusan MK itu. Sementara Partai Gerindra melalui Wakil Ketua Umumnya Habibur Rahman menghembuskan isu adanya upaya sejumlah pihak untuk menjegal Gibran. Seserius apa implikasi putusan MKMK berpengaruh terhadap peta politik jelang Pilpres 2024? Kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Saya akan langsung sapa semuanya di sini. Ada Prof Maru. Halo Prof Maru, selamat malam. Terima kasih. Ada Mas Roni Talapesi. Halo Mas Roni, terima kasih. Bersama saya sudah ada Bang Effendi Ghazali. Halo Bang Effendi Ghazali. Mas Ade Armando, halo, selamat malam. Bang Noel, halo, selamat malam. Selamat malam. Kita masih menunggu Mas Romi yang akan bergabung juga ya. Baik, pemirsa kita lihat cuplikan yang berikut ini. Jadi satu-satunya yang kita periksa 2 kali ya Pak Ketua. Pertama karena banyak, 15 tuh yang melaporkan dia. Poin yang dituntut ini 3 hakim Mahkamah Konstitusi yang menyetujui untuk mengabulkan itu diberhentikan tidak dengan hormat. Masalah hubungan kekerabatan, ya, di mana hakim diharuskan mundur dari perkara itu tidak mundur. Itu kan banyak tadi, hampir semua pelapor itu mempersoalkan itu. Ketika pemeriksaan kedua, apakah merasa bahwa MKMK ini memang mengincar bahwa Prof? Loh, kok nggak ada istilah mengincar atau bagaimana? Tadi ada yang diklarifikasi, terutama juga mengenai ada putusan yang atau hasil RPH. Bagaimana Anda meyakinkan lembaga penegak kode etik ngurusi perilaku para hakim lalu membatalkan putusan, itu bagaimana? Saya sih mau aja, ya kan? Tapi kalau ngawur-ngawur hal sekedar emosi, sekedar ya kan nggak bisa. Harus dipertanggungjawabkan secara secara benar. Bisa saja misalnya MK menyatakan MKMK meminta supaya MK segera memeriksa ulang atau mengkaji ulang pasal yang menjadi permasalahan kita hari ini, pasal 169 huruf Q mengenai salah satu syarat Capres-Cawapres. Ya baik pemirsa, terima kasih ada bersama kami. Langsung saya akan tanya, nah ini perwakilan dari tim Koalisi Indonesia Maju. Ada Bang Ade, ada Bang Noel. Bang Ade juga sempat posting ya di Instagram soal adanya upaya, sempat sama nih apa yang disampaikan oleh Mas Habibur Rahman. Nggak sejauh kayak Mas Habibur Rahman ya. Mas Habibur Rahman bahkan bilang ada 2 wacana gila gitu. Satu memfitnah dan mendiskreditkan Ketua MK Anwar Usman. Lalu MKMK menganulir putusan MK soal batas usia. Intinya ini serius ada upaya penjegalan Gibran, Bang Ade. Sejauh mana itu bisa dipertanggungjawabkan? Ya memang istilah definisi dari kata upaya penjegalan kan bisa macam-macam. Ya. Yang jelas kalau kami sih atau saya paling tidak menganggap bahwa memang ada upaya serius untuk melakukan delegitimasi terhadap terutama Gibran karena dialah yang berada di samping Pak Prabowo, tapi kemudian juga Pak Jokowinya. Kalau itu menurut saya sangat clear bahwa ada serangan terus-menerus sekarang ini terhadap keluarga Pak Jokowi dan itu ada kaitannya dengan soal bahwa sekarang Gibran berada di samping Pak Prabowo yang dipercaya kehadiran Gibran itu memang meningkatkan ya suara dukungan terhadap Pak Prabowo. Berarti upaya legitimasi bukan upaya penjegalan. Ya itu kan kata penjegalan kan. Kalau kata penjegalan kan benar-benar bisa membuat dia nggak jadi cawapresnya Prabowo loh. Ya, jelas. Kalau delegitimasi kan cuman ya biasa lah. Kalau politik kan legitimasi dia tetap di maju. situ, tapi ditekan-tekan ke bawah. Ya. Makanya saya berusaha lebih lunak aja. Saya lunak mengatakan bahwa ini kalau jegal itu kan jahat banget orang lagi jalan diselengkat apa tuh istilahnya sepak bola dihajar gitu kan. Sliding. Kalau saya bilang ada upaya sengaja secara serius lah kira-kira. Dari siapa ketahuan nggak? Nggak boleh saya itu kan spekulatif jadinya.
Tapi ada upaya. Tapi udah dilempar ke publik, masa pas ditanya siapa yang kira-kira dicurigai, spekulatif. Kan nanti ada yang sakit hati kalau saya sebut namanya. Jadi saya cuma mengatakan bahwa ada pihak-pihak yang pasti adalah yang tidak suka dengan kemenangan Pak Prabowo dong. Ya. Oh, udah yakin menang nih ya? Kalau saya sih yakin, tapi kan ini soal keyakinan. Keyakinan kan ya persoalan, ada spekulasinya juga ya. Jadi bahwa Bang Ande mengatakan bahwa kemungkinan besar nih menjegal Gibran supaya Pak Prabowo dan Gibran nggak menang. Karena sekarang kalau bicara fakta, faktanya adalah sejak dipilihnya atau diputuskannya Gibran menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo, suara dukungan terhadap Gibran itu meningkat dengan sangat signifikan, dengan sangat pesat. Jadi itu sebuah move yang menurut saya memang efektif menarik Gibran ke gerbongnya, atau bukan lagi ke gerbong, menjadi wakil presidennya Pak Prabowo. Dan itu ada yang tentu saja ada yang nggak suka dong. Ada yang sakit hati. Ada yang sakit hati. Gara-gara Gibran pindah gerbong. Nah itu ya enggak? Itu istilah Anda karena Gibran. Enggak, saya nanya, apakah kira-kira gitu? Kalimat saya sederhana. Masuknya Gibran ke dalam kubunya Pak Prabowo menjadi wakil presidennya Pak Prabowo. Itu pindah gerbong. Gimana? Ya kan enggak sih Pak Effendi? Saya serahkan ada 2 gerbong, terus yang satu pindah gerbong. Ya tapi itu kalimat Bang Effendi loh ya. Enggak, ini sedang menyederhanakan bahasannya. Enggak, tapi teorinya konspirasi kan? Gini, yang saya ingin katakan adalah yang bikin marah bukan pindahnya, yaitu tapi masuknya. Artinya kalau pindah itu kan gini, seolah-olah yang ditinggalkan oleh Pak Gibran, ini maaf ya, ini kan PDIP maksudnya, itu marah-marah. Ya. Emang iya marah-marah? Ntar dulu Bang Roni. Tapi saya nggak bilang begitu, bilang begitu. Justru pokoknya masuknya Gibran ke kubunya Pak Prabowo bikin marah. Ke gerbong. Jadi wakil. Ke gerbong. Jadi wakil. Kan jalan. Masuk, nah itu bikin marah. Yang marah tuh bukan cuma PDIP, gitu loh. Saya bilang, pokoknya semua orang yang nggak kepengen Prabowo menang. Oke. Kan belum Bang mau menambahkan nggak tanggapan? Karena ini kan sama-sama dari Koalisi Indonesia Maju. Bener nggak? Isu ini beneran serius terjadi atau jangan-jangan dilempar dari dalam kubu internal sendiri? Ada juga yang ngomong gitu loh. Ya pernah ada orang yang menyampaikan itu, kawan saya juga kebetulan di pendukung Mas Ganjar. Noel, lu mainkan isu. Saya bilang, hal itu keuntungannya apa buat kita mainkan isu-isu yang kayak begini? Itu hal yang tidak mungkin. Kalian seakan-akan kami ini ingin menjegal dan sebagainya. Nggak mungkin, bos. Paling mungkin ya kami juga nggak mau spekulasi soal hal isu-isu yang di luar sana. Karena kan kita tidak mau ikut orkestrasi yang hari ini sedang gencar-gencarnya. Tapi memang terlihatlah ada kekhawatiran dengan fenomena Mas Gibran itu ada di kita. Karena banyak orang kaget ya. Kemarin saya coba cek juga berapa kawan-kawan anak muda khususnya milenial dan Gen Z. Ada resistensi terhadap Mas Gibran. Sebelum Mas Gibran menyampaikan pidatonya waktu di Indonesia, Senayan sana di GBK. Ketika ada program-program terkait, gagasan-gagasan terkait dengan kebijakan anak muda, itu anak muda langsung berubah. Ternyata ada loh persoalan kredit buat startup anak muda. Nah itu anak muda langsung punya respon yang sangat luar biasa, respon positifnya. Anak muda ditawarin kartu lansia juga. Apalagi ada kartu lansia, kan keren kan? Kartu lansia artinya keberpihakannya itu luar biasa, terukur dan bagus. Kalau jadi lansia gitu. Bang, Ida, saya mau tanya nih, Mas Habibur Rahman bilang pihak yang diduga mengupayakan penjegalan bisa diidentifikasikan dari latar belakang, status, kepentingan politik yang berseberangan dengan Gibran. Itu kan mata semua menuju ke koalisinya Ganjar Mahfud, ya kan? Ya, koalisi Ganjar Mahfud dan juga PDIP. Bagaimana? Ini tudingannya kan ke arahnya ke sana gitu, Bang Roni. Mas Romli dulu atau saya? Mas Romli boleh bebas. Romli atau Roni terserah. Sebenarnya yang PDIP dulu deh, ya. Iya, kita berbicara soal prinsip-prinsip hukum di sini, Mbak. Bahwa yang kita lihat sekarang bahwa apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi ini merupakan problem bangsa. Kalau kita melihat bahwa memang di saat ini nuansa politiknya sangat tinggi. Tetapi kita harus melihat lebih jauh lagi bahwa ini problem bangsa. Dan di mana juga kita melihat di dalam proses yang seharusnya hakim yang memimpin itu punya konflik kepentingan, harusnya mengundurkan diri.
Dan konsen kami adalah soal problem bangsa ini. Ini ada hal yang lebih besar terkait dengan konstitusi. Di luar urusan sakit hati pindah gerbong ya? Tidak ada seperti itu. Enggak. Itu kan yang disampaikan oleh saudara ini ya, Habibur Rahman ya. Tetapi buat kami adalah kami konsen lagi masalah Mahkamah Konstitusi. Ini yang kita sayangkan hal ini seperti yang terjadi. Dan ya masalah nanti saudara Gibran atau si A, si B. Nah menurut kami ada lagi problem yang lebih besar sebenarnya, yaitu soal yang terjadi, apa yang terjadi sekarang di Mahkamah Konstitusi. Jadi bahwa isu penjagalan confirm bukan berasal dari ini koalisi lawan dari Koalisi Indonesia Maju, dan saat ini pandangan semua menuju ke jangan-jangan ini juga permainan dari koalisi Ganjar, PDIP atau Ganjar Mahfud. Mas Romi gimana tanggapannya? Bagaimana bisa ada isu penjagalan sementara kan penjagalan itu dilakukan oleh pihak-pihak yang berkuasa. Nah yang berkuasa ini siapa? Sedangkan Mahkamah Konstitusi saja bisa berputar haluan dari pengawal konstitusi menjadi melecehkan konstitusi. Bagaimana kemudian bisa hari ini ketika di MK itu akan menyidang soal ini disebut sebagai penjagalan. Nah kalau mau disebut penjagalan, kalau kemudian MK besok memutuskan sesuatu yang tidak menggembirakan kubu Prabowo Gibran, jangan kemudian MK disebut penjagalan dong. MK mencoba untuk menegakkan bahwa putusan MK ini harus merupakan bahagian dari kawalan terhadap konstitusi. Saya kira kita di sini memiliki mantan hakim MK yang sangat mulia, yang menurut saya bayangkan kekuatan 9 orang di MK itu mengatasi 575 anggota DPR dan presiden berikut jajarannya. Jadi bagaimana mungkin kita hari ini mengawali proses nominasi kepemimpinan nasional besok dengan kecurangan? Karena di MK itu yang terjadi adalah kecurangan. Apa yang disebut curang? Ketika asas hukum yang paling krusial yaitu nemo iudex in causa sua dan dikukuhkan di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pasal 17, pasal 18, dan juga itu kemudian disebutkan lagi dalam Undang-Undang Penyelenggara yang Bersih Anti Bebas KKN begitu ya, pasal 29. Di situ pasal 1 angka 5. Di situ disebutkan dengan jelas bahwa nepotisme itu adalah perbuatan melawan hukum yang menguntungkan keluarga dan kroni yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Nah, ini kan sesuatu yang nyata-nyata terjadi. Selalu saya sampaikan di banyak kesempatan bahwa gugatan ini dilakukan oleh orang yang mengidolakan Gibran. Ini bukan soal menolak Mas Gibran. Orang yang mengidolakan Gibran kepada termohonnya adalah ayahnya Mas Gibran, yaitu Pak Jokowi salah satunya karena pemerintah dan DPR. Kemudian yang memutuskan adalah pamannya. Kurang gamblang apalagi di situ Republik terpampang ini nepotisme yang terjadi lah. Nepotisme itu dari kata nepos, dan nepos itu artinya keponakan. Ini jelas-jelas keponakan. Nepos jadi keponakan ya? Keponakan kalau saya nggak salah. Kira-kira if I'm wrong ya. Dari bahasa Latin nephew yang artinya juga adalah keponakan. Gitu. Bahasa milenial ada orang dalam. Ada orang dalam. Jadi ada paman dalam lah gitu. Saya sangat mengapresiasi anak muda. Semua perubahan dalam 20 tahun terakhir ini dilakukan oleh anak-anak muda. Mark Zuckerberg, Jerry Yang, dan semua digitalizer semua ini anak-anak muda. Tetapi ketika anak muda itu naik dengan proses yang didahului oleh kecurangan dan kemudian pengkhianatan terhadap partai yang sudah membesarkan, melahirkan, ini kan persoalan serius untuk kepemimpinan bangsa ini ke depan. Sehingga anak muda pertama kali punya kesempatan muncul, kok justru melalui persoalan besar yang membelah bangsa ini. Jangan kemudian misalnya seorang Gunawan Muhammad, seorang Butet Kertarejasa, seorang Ikrar Nusa Bakti berkeberatan dan kemudian menyuarakan tulisan terbuka yang sangat keras kepada presiden, disebut sebagai penjagalan dong. Ini upaya untuk mengawal demokrasi kita supaya tetap sehat. Reformasi 20 tahun lebih silam itu adalah memastikan reformasi ini tidak melahirkan nilai-nilai yang kita benci di masa Orde Baru. Nah sekarang seperti kata Mbak Puan, ini reborn. Dan kemudian kita diam saja seolah-olah itu tidak terjadi. Baik, Mas Romi, kita harus potong dulu penjelasannya. Nanti saya minta tanggapan dari Bang Noel, Bang Ade, termasuk juga Bang Effendi, bahwa ternyata tadi Mas Romi jelas bilang loh, gimana mau jegal? Penguasa itu ada di posisi mana? Yang bisa melakukan penjagalan ya penguasa, yang menguasai aparat dan data-data intelijen. Kita lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Bersama Ade, kita lanjutkan sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.